pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu orang muda Katolik di Indonesia yang memiliki panggilan untuk merenovasi lebih dari 200 gereja yang ada di Indonesia, Albertus Gregory. Selamat siang, Kakak. Halo, selamat siang, Fania. Kak, boleh nih diperkenalkan dirinya dulu, gimana Iya, Kak? nama saya Albertus Gregory Tan. Saya dari Jakarta, saya tinggal di Jakarta. Cuma kali ini kita berkesempatan ya ada di Gereja Katolik Santa Clara, Bekasi Utara. Nah Kak, awal mulanya kan ini lebih dari 200 gereja nih, Kak, yang direnovasi. Nah, gimana sih Kak awal yang memicu panggilan Kakak nih untuk merenovasi lebih dari 200 gereja? Iya, sebenarnya awalnya tahun 2010 saya berkesempatan untuk pergi ke sebuah daerah di pantai barat Sumatera yang saat ini kebetulan memang sedang ada bencana banjir di sana di Tapanuli Tengah. Berketepatan di sana, lalu saya pergi ke sebuah gereja di salah satu desa yang sangat terpencil ya di sana. Dan ya tentu sebagai anak Jakarta, saya lahir dan besar di Jakarta, ya saya melihat ternyata kondisi gereja Katolik yang ada di sana itu sangat membutuhkan bantuan, sangat memprihatinkan. Apalagi kan sebagai orang Jakarta, saya nggak pernah sama sekali melihat keadaan gereja Katolik yang seperti itu gitu. Jadi ya dari situ saya mulai berpikir secara sederhana gimana caranya saya bisa memperbaiki lah atau merenovasi atau membantu orang-orang Katolik yang ada di daerah ini supaya mereka punya kesempatan yang sama seperti kita yang ada di Jakarta, yang ada di kota-kota besar, supaya mereka juga bisa beribadah dengan nyaman. Itu sih awal mulanya. Oke, Kak, ini kan lebih dari 200 gereja yang direnovasi, tentu biayanya tidak sedikit ya Kak. Untuk pembangunannya itu sendiri dapat dana dari mana Kak, atau ada pemasukan? Iya, saya awalnya memulai gerakan Jala Kasih ini. Nama gerakannya adalah Jala Kasih ini sebenarnya awalnya itu mengumpulkan donasi satu persatu ya secara manual itu lewat sosial media sebenarnya. Jadi saya awalnya mulai menggunakan sosial media, Facebook waktu itu untuk mulai menggalang donasi ya. Rp1 demi Rp1 saya kumpulkan. Nah, dalam perjalanan waktu ketika gerakan ini semakin berkembang, saya mulai membangun sebuah platform digital namanya jalakasih.com, di mana di platform itu lewat website dan aplikasi semua orang Katolik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri itu bisa mengakses website dan aplikasi itu dan bisa melakukan transaksi donasi secara online. Nah, jadi akhirnya saya mulai mengumpulkan banyak sekali dana lewat platform itu, juga dengan bertambahnya orang-orang yang peduli ya semakin banyak, akhirnya mereka bisa dengan mudah mengakses itu dan bisa membantu begitu banyak gereja lewat platform jalakasih.com. Kak, ini kan udah lebih dari 200 gereja ya yang direnovasi. Mungkin gimana sih Kak panggilan dari hati Kakak ini setelah bisa gitu berhasil merenovasi lebih dari 200 gereja ini? Apakah nanti kemungkinan ke depannya juga akan dilakukan hal yang sama, dan apa juga yang menggerakkan hati Kakak nih untuk proyek-proyek ke depan? Iya, tentunya tidak akan berhenti sampai di gereja ya, karena saya sangat menyadari keadaan gereja Katolik di Indonesia ini kan bukan hanya dari kondisi bangunan fisik ya, terutama kita juga melihat bagaimana misalnya pendidikan anak-anak Katolik, bagaimana fasilitas kesehatan yang dikelola oleh gereja Katolik yang ada di daerah itu juga menurut saya hal-hal yang masih sangat urgent untuk kita tolong, untuk kita bantu. Selain itu saya juga punya sebuah visi juga untuk mulai membantu pendidikan calon imam ya. Jadi saya rasa 4 pilar itu yang memang nanti akan menjadi fokus utama kegiatan kami. Jadi ada pembangunan fisik, ada pendidikan anak-anak Katolik, fasilitas kesehatan Katolik, dan pendidikan calon imam. Itu yang mungkin nanti kita akan support ke depan. Nah, untuk tanggapan dari umat sendiri gimana Kak setelah melihat perjuangan Kakak dan beberapa tim di belakang? Iya, saya tentu sangat bersyukur karena begitu banyak orang Katolik di Indonesia yang murah hati,
yang mau mendukung karya Jala Kasih di mana-mana. Ya salah satunya Gereja Santa Clara ini ya yang tidak terbayangkan bisa terbangun dengan luar biasa seperti sekarang. Saya merasa dukungan mereka sangat luar biasa, sangat berarti, dan ya semakin hari juga semakin banyak orang yang percaya. Ya karena saya dan teman-teman orang muda Katolik yang ada di Jala Kasih juga berusaha untuk selalu melayani secara profesional, secara transparan, akuntabel, mengelola dana publik itu sesuai dengan peruntukannya ya, dan kita salurkan kepada umat Katolik yang memang sungguh-sungguh memerlukan bantuan. Saya kira tidak ada diskusi. Yang paling indah ialah bahwa dalam gereja itu, di gereja Katolik, semua terpanggil ya menjadi seorang pelayan, tapi berbagai macam bentuk, cara, metode sangat diterima asalkan itu semua membangun gereja. Tapi seperti Albert ya, Gregor yang sangat-sangat luar biasa ya, di antara orang muda, wah luar biasa lah. Dia bagaimana dia pelayanannya, membangun gereja terutama di pedalaman-pedalaman kecil ya, yang sangat membutuhkan uluran tangan. Dan itu sudah terbukti ya, sudah puluhan tahun saya kira Albert Gret itu terjun dalam bidang itu. Dan ini sebenarnya sangat diharapkan oleh gereja. Orang-orang seperti ini sangat-sangat diapresiasi ya, sangat respect kita kalau ada seperti ini. Itu dia pemirsa, tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana sosok dari Albertus Gregory menjawab dan melaksanakan panggilan hatinya untuk gereja Katolik di seluruh Indonesia. Dan hal ini juga bisa menjadi renungan bagi kita semua bahwa panggilan sekecil apapun dalam diri masing-masing dapat membawa perubahan untuk diri sendiri dan juga bagi orang lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.